Dan kita semua harus kompak juga, jangan pula kita kita ada kurang lebih langsung berantem, marah ini, sana ini. Emang lu udah bikin apa? Minimal bayar pajak, Pak, sebagai warga. Ya bener juga lah. Ya. Hai Sobat Milenial Agency, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Nah, situasi ekonomi sangat-sangat menarik untuk kita ikuti. Ada ketidakpastian yang besar, tetapi 2 hari yang lalu baru saja Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang dianggap cukup baik, 5,61%. Tapi ada banyak isu, terutama sesudah situasi geopolitik yang mempengaruhi ketidakpastian di bidang ekonomi, dan orang yang paling tepat untuk saya tanyai soal ini tidak lain adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih. Sehat kan? Sehat. Ekonomi kurang sehat, yang penting Pak Luhut sehat ya. Ya, ekonominya juga cukup sehat lah kalau dibandingkan dengan keadaan global yang saya kira tak menentunya banyak. Saya kira ini kan tertinggi sejak COVID ya. Sejak Jadi COVID ya. 5,61% ini dengan inflasi 2,4 saya kira juga. Itu angkanya oke ya? Ya, soalnya netizen bilang jangan-jangan angkanya enggak. Saya nggak mau bermain dengan angka. Jadi data is data. Jadi kita nggak boleh manipulasi data. Dan itu saya minta betul-betul kita cek. Dan dari awal kita sudah lihat memang kita akan tumbuh sekitar itu. Dan itu terjadi. Tapi kan sekarang masalahnya nggak boleh berhenti di situ ya. Nah, kita kemarin rapat di Dewan Ekonomi juga kami lihat kenapa 5,6% itu bisa terjadi. Memang saya bukan ekonom, tapi logika saya sebenarnya banyak juga itu karena seperti saya bilang makan siang tadi sama Uni, itu makan bergizi itu pengaruh. Makan bergizi gratis ya? Ya, pengaruh. Ya, kenapa? Belum pernah sejarah Indonesia 1 hari 1 triliun turun ke bawah. Langsung ke bawah. Itu membangun sebenarnya kalau ini ditata lebih baik, saya ulangi ditata lebih baik, jadi akan terjadi simpul-simpul ekonomi baru sebenarnya. Jadi misalnya suplai telur, suplai sayur, buah, ayam, dan sebagainya. Nah, dan itu mesti kita lakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi saya kira over time, mungkin dalam 1 tahun, 1,5 tahun, kalau kita tata dengan baik, ini untuk 6-7%, mungkin 8% dalam beberapa tahun ke depan kita tidak ada masalah. Seperti janji Presiden ya? Janji Presiden. Ya? Saya optimis. Kemarin juga banyak yang nanya saya, kok Anda optimis? Kita harus optimis ini. Karena apa? Tadi saya juga sampaikan Uni. Kita jangan lupa loh, itu bonus demografi kita akan habis 2042. Jadi terlepas kita ada beda di sana sini, menurut saya kita harus perhatikan ini. Karena setelah 2042, 43, ya kita ngurusin orang tua lebih banyak. Itu kita sudah kena di middle income trap. Nggak akan bisa kita jadi high income country, apalagi negara maju. Jadi sekarang kita harus kompak gitu. Menurut saya pesan yang paling penting kita kompak dengan segala kekurangan kita ini. Saya setuju ada yang kritik sana sini, ya pantas sih kritik. Tapi kan masalahnya sekarang Uni, masalah dunia. Ada tanya saya kemarin mengenai Hormuz ini berapa lama. Ya. Nggak ada yang bisa jawab. Dan semua punya kepentingan di sana. Waktu ketemu Presiden kemarin, waktu saya menghadap beliau, saya beritahu, kita harus pintar-pintar Pak bernavigasi di sini. Jangan kita menjadi kelihatan pro sini, pro sana. Kita seperti yang Bapak Presiden sampaikan berkali-kali, kita non-blok yang aktif untuk tadi kepentingan nasional kita. Dan saya kira apa yang dilakukan Presiden dalam konteks ini sudah benar. Tinggal bagaimana sekarang kita ini mengeksekusi ini. Karena mengeksekusi ini harus terintegrasi juga. Tidak bisa tanpa terintegrasi padu buat ini. Ya kita jangan juga melaporkan semua bagus pada Presiden, ya kita laporin aja apa yang tidak, yang kurang, jalan keluarnya bagaimana.
dan seterusnya. Dan saya melihat di Dewan Ekonomi semua doable, bisa dilakukan. Tapi sekarang yang saya suka, kita punya data yang makin akurat. Sehingga presiden membuat keputusan apapun, basisnya data. Jadi jangan nanti ada anak buah yang kasih senang-senang, jangan. Ya, ya. Teman-teman, kenapa saya langsung ingin minta waktu ketemu dengan Pak Luhut? Ini bukan wawancara pertama saya dengan beliau, karena memang saya melihat Pak Luhut baru bertemu langsung 4 mata dengan Presiden. Jadi ceritanya nyari bocor ya, tapi sebenarnya sebelum ke sana, tadi Pak Luhut menyinggung soal MBG. Yang memang dianggap kontribusinya signifikan sehingga mendukung angka pertumbuhan 5,61%. Tapi DEN sendiri ada masukan, ada input nggak dengan MBG? Karena yang dipersoalkan bukan menolak MBG, karena ini memang program yang sudah dilakukan banyak negara dan bermanfaat. Tetapi yang dikritik kencang itu adalah tata kelolanya, implementasi di lapangan. Karena mungkin terlalu ambisius dengan langsung sekarang mungkin lebih dari 60 juta ya sebetulnya orang itu berharap bertahap dan targeted ke kelompok miskin. Nah, gimana assessment dari DEN sendiri soal program ini? Ya kan Presiden sudah minta BPKP untuk melakukan audit. Saya kira langkah sudah hebat itu. Dan kalau ada nanti masukan perubahan di sana sini, dalam konteks dunia sekarang ini nggak ada yang salah juga itu. Ya. Tapi kita harus bersama dulu sepakat ya bahwa MBG itu baik. Bahwa eksekusinya masih ada bolong sana bolong sini, ya kita perbaiki rame-rame. Kita perbaiki rame-rame. Dan misalnya ada nanti dengan data yang government teknologi yang lebih baru, mungkin daerah ini bisa diprioritaskan berapa waktu lagi, jangan dulu ke situ sehingga bisa dialihkan dana untuk yang lain. Yang kelompok lebih miskin lah. Yang kelompok lebih miskin. Karena dengan GovTech tadi saya udah cerita sama Uni tadi, dan saya udah lapor Presiden juga. Saya juga tadi rapat di Kementerian Sosial, kita betul-betul kagum pada semua teman-teman kementerian lembaga yang 8 ini. Itu datanya sudah tertukar dan Presiden akan ninjau nanti ada 42 kabupaten yang jadi piloting. Satu piloting pertama Banyuwangi sudah selesai. Kita sudah dapat gambaran sekarang betapa banyaknya bansos itu off target. 77%. Ya di Banyuwangi ya. Banyuwangi. Dan sesudah itu jadi nurun ya. Jadi setelah itu nurun tinggal 20%. Ya. Setelah kita perbaiki. Nah, model ini sekarang kita buat 42 kabupaten. Scaling up ya. Scale up. Jadi scaling up ke 42 kabupaten, itu Presiden kita undang untuk lihat sekarang. Karena kalau di 42 kabupaten kira-kira 11 juta penduduk ini. Ini sudah kita dapat gambaran mungkin hampir 90%. Kekurangan, kesalahan, dan perbaikan. Sehingga Presiden nanti roll out nasional, kita pikirkan mungkin ternyata bisa lebih cepat dari Agustus. Tadi mereka coba 15, 18 Juli sebelum 17 Agustus itu kita roll out nasional dan berbasis AI. Berbasis AI sehingga semua data kita itu terintegrasi. Sekarang sebenarnya sudah ada, tinggal mau nyambungin nih. E-katalog kita akan sambungkan, kemarin sudah kita lakukan bertahap dengan sistem pelayanan di kabupaten, di daerah. Kemudian kita juga sambungkan ke Simbara, sistem tracing dari sumber daya alam seperti batu bara, nikel. Sekarang kita masukin kelapa sawit, timah. Dan kemudian tuh langsung masuk ke National Single Window yang dimiliki Kementerian Keuangan. Semua terdata. Nah, pengalaman kita berapa waktu terakhir ini, begitu ada 7 atau 8 itu tadi kriterianya. Kalau ada satu tadi perusahaannya Uni misalnya ekspor batu bara, belum bayar pajak
atau belum bayar royalti atau ada punya utang, itu langsung mati dari Kementerian Keuangan, nggak bisa lagi. Dan dari pengalaman sekarang yang kita perbaikin semua ini, setelah tadi kita bikin bertahap, bertingkat, berlanjut ini, itu akan menghemat luar biasa. Jadi maka saya bilang sebenarnya ini game changer apa yang diperintahkan Presiden Prabowo ini untuk tadi government teknologi berbasis AI. Dan semua Uni udah lihat dikerjakan oleh anak atau putra-putri Indonesia. Dan tadi Uni udah dengar mereka ditawar untuk bikin satu software, menawarkan diri untuk bikin software kita 500.000 euro. Padahal kita udah jalan. Kita udah jalan. Dan saya memang senang sekali karena ya anak-anak muda dari ITB, dari UII, dari ITDEL, sekolah yang di kampung sana, itu duduk, mereka ngerjakan. Malah sekarang blockchain, yang katanya sekarang bisa diterobos, antropik dengan mitos antropik itu, mereka datang mengeluarkan satu lagi sekarang lagi mereka studi, ini apa yang disebut personal knowledge container. Lebih canggih dari blockchain tadi. Jadi ini Presiden Prabowo juga sukses story juga untuk anak-anak muda untuk mengerjakan ini. Jadi kalau ada anak-anak muda bilang, ya kita ketinggalan, enggak juga. Ternyata enggak ya. Cuma selama ini enggak terkomunikasikan lah. Bahwa ternyata ada yang mengerjakan ini dan tidak kalah canggih dibandingkan sistem yang mesti kita beli dengan harga mahal di luar negeri ya. Tadi Bu Uni udah dengar sendiri mereka cerita. Mereka ditawar 500.000 euro. Program dari luar, harganya segitu. Tapi ternyata kita udah bisa mengerjakan. Udah kita gunakan. Udah digunakan. Dan proven. Jadi yang ingin saya sampaikan, satu Uni ya, kita ini beda-beda pendapat silahkan aja lah. Mau kritik kurang pemerintahan di sana, ya memang kurang. Siapa sih yang nggak kurang sekarang? Lagi keadaan global gini, mana negara yang nggak kurang di dunia? Tapi ada satu hal seperti saya bilang kembali pada awal itu, kita harus cintai negeri kita ini. Kita kritik-kritik. Misalnya saya ingin sampaikan, efisiensi itu dengan nanti GovTech ini, dengan tadi e-katalog, dengan tadi Simbara, itu akan membuat kita sangat efisien. Dan akan less corruption. Dan OTT yang saya bilang dulu itu sudah hampir pasti tidak ada. Tidak perlu lagi terlalu banyak slogan-slogan. Jadi GovTech itu mencegah penyalahgunaan. Jadi sebenarnya saya bilang sama teman-teman tadi rapat di Kementerian Sosial, sebenarnya Anda semua ini berdapat pahala karena mencegah orang untuk tidak korupsi. Karena pada dasarnya manusia itu punya sifat moral hazard ya. Iya, moral. Kalau ada kemungkinan, kenapa tidak? Apalagi kalau keseringan tatap muka ya, seperti yang sistem sebelum digital. Teman-teman tadi itu yang Banyuwangi, jadi karena kebetulan saya ngikutin dari awal dan saya setuju bahwa Banyuwangi menjadi tempat pilot project karena kabupaten ini dari dulu dikenal sebagai kabupaten yang lumayan advance, pengelolaannya oke. Dan saya waktu 3 hari yang lalu juga wawancara Mensos, dia bilang bahwa tadi mengulangi yang disampaikan Pak Luhut, sebelum ada digitalisasi, bansos itu nggak akurat 77%. Sesudah dilakukan digitalisasi karena mereka menjadi pilot project itu turun ke 20%. Jadi benar-benar artinya efektivitas dari bansosnya jadi lebih bagus ya. Karena semua orang ada waktu sanggah. Jadi kalau saya berkatakan tadi Bu Uni nggak berhak dapat bansos, tapi ternyata Bu Uni kekurangan, bisa ngadu. Nanti saya face recognizing. Dengan itu bisa ketahuan, oh Bu Uni punya ini, qualified. Sebaliknya juga gitu kan? Sebaliknya juga begitu. Yang dapat, tapi ternyata belum dapat gitu ya. Tapi yang saya senang sebenarnya, ya Presiden bilang, ya udah Pak Luhut kalau memang yang bikin 200 juta atau berapalah, ya sudah kita mulai dengan angka yang akurat. Jadi Presiden sekarang akhirnya sadar bahwa akurasi data itu penting. Sangat. Beliau yang ngomong ke saya. Saya bilang, Pak, udah keren Pak itu Presiden. Jadi kita bisa membuat perencanaan yang betul-betul akurat juga. Sehingga efisien, less corruption. Misalnya makan bergizi. Dengan data yang ada kita bisa tahu. Di daerah ini Pak kita nomor 2 kan aja dulu ini. Karena apa? Dia ternyata sudah cukup
bergizi di sana. Ngapain kita bantu Pak? Yang paling kita bantu mungkin yang betul-betul 3T itu misalnya. Ini banyak, kita fokuskan ke sana, kita kasih lebih banyak ke sana, dan seterusnya. Soalnya Pak Presiden di pidato-pidatonya itu mengesankan bahwa kalau kita mengkritisi MBG itu seolah kita menentang program itu, padahal sebetulnya kita menentang atau mengkritisi tata kelolanya gitu. Karena banyak jadi sampah loh Pak, banyak yang anak-anak yang supaya makannya di rumah lebih enak, dipaksa untuk menerima MBG, sekolahnya akhirnya nggak dimakan kan, jadinya sampah juga kan. Ya tapi saya pikir program MBG ini harus kita terusin. Hanya tinggal tata kelolanya mungkin dirapin di sana sini. Tapi Presiden merintahkan diaudit, saya kira sudah bagus sekali. Dan Presiden juga mau mendorong, mempercepat tadi proses GovTech ini juga sangat benar. Karena Presiden akan membuat keputusan basisnya data yang sangat akurat. Jadi Presiden kami usulkan untuk ninjau, nanti Bu Uni juga kalau bisa hadir juga lihat, itu tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juni ini. Jadi situ nanti Presiden akan melihat orang sanggah. Jadi orang yang sanggah dan kita bisa bertahu kamu enggak, datamu begini dan seterusnya. Udah pakai face recognition. Face recognition dan biometric. Ya, canggih ya. Ya World Bank waktu lihat kita di mana di Banyuwangi sama ada dari tim dari Harvard, mereka nggak percaya. Tapi setelah lihat sendiri, mereka geleng-geleng kepala, Indonesia udah begitu maju. Jadi kita juga harus berterima kasih bahwa pemerintahan ini sekarang ya melakukan langkah-langkah yang bagus itu. Pak, ini pertanyaan semua orang, apalagi melihat rupiah yang terus melemah terhadap dolar. Bahkan rumor yang beredar bahwa udah ada stress test bahwa sebetulnya situasi kita udah harusnya sekarang ini 18.000. Bahkan bisa Juni, Juli, karena katanya banyak orang perusahaan harus bayar dividen, apa segala macam, sehingga memerlukan dolar, bisa 20.000. Harga-harga udah naik Pak, harga gas, saya ngalamin ya, ART saya bilang harga udah naik 30.000 Bu, dibandingkan bulan yang lalu. Jadi big question-nya adalah, apakah ekonomi kita seperti diklaim oleh Pak Purbaya, oleh Presiden, masih baik-baik saja? Ya, saya bilang masih baik, bahwa ada tekanan tadi itu benar, dan kita perlu hati-hati karena kita belum tahu nih harga minyak ini. Kalau kita lihat sekarang kan dengan Hormuz di mana masih tak menentu ini. Ya, kalau kita lihat, kita hitung-hitunglah, kalau kita lihat $100 average harga minyak ini, harga minyak bumi per barrel. Kemudian harga di mana APBN kita $70, kan selisih $30. Ya ini kalau kita lihat tadi ya mungkin kita bisa shortage berapa ratus triliun. Tapi dengan penghematan di kiri kanan, hematan yang benar tidak asal potong, tapi dengan tadi seperti targeted tadi, ya menurut saya kita masih oke. Saya juga tidak terkhawatir tadi swasembada. Swasembada beras itu benar, jadi harga pangan itu masih terkendali dan kemudian ketersediaan pangannya ada, ya mestinya rakyat kita dan kita siapin stimulus sudah dan targeted lagi stimulusnya. Menurut saya mestinya sih ya semua masih cukup oke. Ya bahwa kita harus hati-hati, yes. Jadi misalnya seperti saya katakan tadi untuk Uni, bukan hanya kita yang ngalamin ini, semua Singapura juga yang negara yang yang 6 juta penduduk aja, mereka super hati-hati. Kita tapi juga, mereka duitnya lebih banyak, lebih kaya, orangnya lebih sedikit Pak. Tapi kalau kita semua kompak, yang itu yang penting, kita sekata lihat ini dan kita sama-sama mengawasin supaya dana yang ada ini kita gunakan dengan hemat. Saya nggak lihat terlalu khawatir mengenai itu. Orang khawatir misalnya mengenai gas, Pak. Karena kita 70% impor. Kalau BBM segala macam bisa pakai solusi work from home, naik public transportation segala macam. Tapi kan gas ini, LPG ini kan semua orang se-Indonesia karena transisi ke gas juga dulu, kemudian
pedagang kaki lima di pinggir jalan segala macam bisa terganggu. Gimana ini Pak? Sudah, saya lihat tadi Menteri Bahlil sudah melakukan langkah-langkah yang kita lihat cukup bagus. Dia impor misalnya dari mana? Dari Amerika. Saya kira sekarang schedule-nya juga jalan. Mestinya saya kira masih oke. Bahwa kalau ada eskalasi di Hormuz memang kita perlu waspada mengenai itu. Yang juga masih tak menentu itu. Tapi overall menurut saya masih quite okay, dan tapi bahwa kita semua harus hati-hati, yes. Pak, ini juga yang jadi pertanyaan ya, karena Pak Luhut berkali menyebut Hormuz, dan Pak Luhut ini adalah one of the most experienced politician juga in this country. Saya mau tanya nih, banyak pertanyaan. Apa sih masalahnya sehingga 2 kapal tanker kita ini juga belum lewat? Kesannya tuh kita tuh sampai hari ini gagal untuk melakukan diplomasi kepada Iran. Apakah karena posisi yang diambil oleh Presiden di awal dengan Board of Peace, apa segala macam, lambat memberikan belasungkawa ketika meninggalnya Ayatollah Khamenei, ini membuat Iran itu tidak terlalu melihat kita sebagai pendukung, dan jadi sampai sekarang faktanya nggak bisa lewat gitu. Ya memang itu, tapi saya lihat pemerintah sekarang ada komunikasi, bukan pemerintah, elemen-elemen dari pemerintah ada yang mulai berkomunikasi, dan mereka juga ingin buka komunikasi. Tapi di same time kita juga harus perhatikan juga hubungan kita Amerika. Jadi ya menurut saya pemerintah harus cerdik-cerdik lah bernavigasi di antara. Kan Pak Luhut banyak temannya Ya di saya sana. bicara, saya tidak bilang publik bahwa saya ketemu mereka, tapi ya kontak itu sudah ada saya lihat, dan Presiden tahu persis itu. Hanya memang lagi-lagi Presiden saya lihat cukup cerdik juga untuk betul-betul bernavigasi supaya jangan ada teman kita yang sakit hati atau merasa seperti ditinggalkan dan sebagainya lah. Jadi ini kayak menavigasi di antara banyak karang ya. Yes, karena Presiden Prabowo harusnya ya, kan non-blok harusnya. Ya, karena sekarang kita lihat Amerika presidennya begitu, sangat reaktif, impulsif sekali. Jadi saya lihat Presiden Prabowo sangat paham karena hubungan mereka saya tahu persis baik. Tapi Iran juga berharap Indonesia itu punya anu sendiri juga. Ya, dengan juga, Cina, dengan ini gimana? Ya, Rusia? dengan sama dengan Cina. Sekarang dengan Cina, saya lapor Presiden juga kemarin, itu yang paling banyak investasi di Indonesia itu masih Cina. Kita nggak bisa ignore itu. Ada teman-teman saya Amerika bilang ke saya, kalian kenapa dekat sekali sama Cina? Nggak juga, saya bilang. Tapi yang mau investasi di Indonesia selama 10 tahun zamannya Pak Jokowi ya Cina, 60 billion dolar. Lah itu kita nggak bisa ignore. Lah kami kan survive. It's matter of survival. Bahwa kami itu tetap negara yang berdaulat, negara yang non-blok. Itu undang-undang dasar kami. Jadi kalian nggak bisa juga serta-merta nuduh begitu. Jadi saya lihat Presiden memang mengalami masa sulit untuk navigasi. So far saya lihat quite okay. Saya tanya teman-teman di Amerika ya, mereka juga paham saya bilang. Dan juga teman-teman di Timur Tengah juga paham. Ya, dan teman-teman di Cina saya juga usul Presiden untuk Cina ini perlu kita rawat baik-baik. Karena mereka juga investasi masih mau di Indonesia, karena Cina juga ekonomi juga nggak bagus-bagus seperti zamannya Pak Jokowi. Tapi mereka masih bersedia mau investasi mungkin berapa puluh miliar dolar di Kaltara sana untuk tadi petrochemical. Ya kita mesti, gimana kita yang butuh ya kita yang datangin mereka lah. Ya jadi karena itu kita dengan jadi petrochemical di Kaltara misalnya, itu kira-kira hampir 45 billion dolar. Kita nggak akan ada masalah plastik lagi ke depan. Nah, ini sekarang yang udah langsung kena sama Hormuz ini kan plastik, plastik dan kita nggak ada masalah lagi nanti soal bensin. Jadi keinginan Presiden tadi swasembada ketahanan energi juga bisa dapat. Karena di Kaltara itu dekat dengan ditemukannya gas terbesar itu. Ya itu juga bisa nanti untuk bahan plastik terintegrasi, dan ada juga hydropower di sana. Nah sekarang yang mau investasi siapa? Jadi kita juga jangan bilang, Cina lah. Cina juga pengen survive, sama aja. Kita juga pengen survive. Nah sekarang bagaimana kepentingan kita itu bersama bisa masih kita
temukan tanpa merusak teman yang lain. Ya. Dan itu saya kira bukan pekerjaan mudah. Dan saya kira presiden memang ya menurut saya ya keahlian beliau lah itu. Dan kita semua harus kompak juga, jangan pula kita kita ada kurang lebih langsung berantem, marah ini, sana ini. Emang lu udah bikin apa? Minimal bayar pajak, Pak, sebagai warga. Ya benar juga lah. Ya. Saya pikir dengan korteks tadi diperbaikin Pak Purbaya, saya bicara sama beliau. Ya, kemudian tadi balik presiden mendorong GovTech ini, katalog jalan, Simbara jalan, korteks jalan dengan bagus, buat semua terintegrasi. Mestinya kita tahun depan mestinya akan lebih baik. Jadi saya sih 5,61%. Menurut saya. Tapi kan 5,61% tuh karena ada Lebaran, ada Imlek, ya, betul. ada MBG. Kuartal kedua itu nggak ada Lebaran, nggak ada Ramadan, nggak ada Imlek. Jadi, kita sadar itu. Ya kan? Sadar. Sangat sadar. Karena kami di Dewan Ekonomi bicara detail itu. Sangat detail, kita sadar. Ya. Jadi kita juga nggak boleh bilang bahwa 5,6 itu harus segera naik ke atas. Ya. Kemarin saya dilawan juga, di-argue juga oleh Dewan. Saya bilang, mestinya kita bisa tumbuh dong dekat-dekat 6%. Kamu jangan dulu Pak, buru-buru menyampaikan itu. Ya saya bilang, boleh dong optimis, tapinya nih saya bilang, kita harus sama-sama kompak. Jadi tadi menyangkut masalah membuat ketenangan, masalah hukum mesti kita address, jangan orang ketakutan. Ya, tapi orang-orang yang underpricing, underreporting itu harus ditindak. Sehingga presiden mengusulkan misalnya memberikan arahan, pertimbangkan, coba dikaji dengan tepat bagaimana ekspor kita ini supaya jangan duitnya taruh di luar, harus di dalam. Tapi presiden pidatonya juga ngancam-ngancam terus, Pak. Ya enggak ngancam lah, beliau termasuk mau menertibkan yang mengkritik apa segala macam kan karena presiden ini militer, nah karena Bapak juga militer kan. Jadi kan kesannya suasana yang dibangun tuh suasana ketakutan, fear. Ya. Dan itu berpengaruh loh Pak terhadap investor. Ya, memang presiden ini saya paham kejengkelan beliau lah. Karena saya lihat angka-angka yang berpuluh tahun dimanipulasi itu ya paham lah. Tapi saya pikir udah cukup lah itu. Sekarang kita tata lagi. Jadi teman-teman pengusaha saya pikir tidak perlu terlalu takut. Presiden itu kadang-kadang menurut saya malah, kemarin saya bilang Bapak jangan terlalu baik juga jadi orang. Ya karena kadang-kadang juga beliau tepat kasihan. Ya, apa yang dikasihanin Pak kalau memang ada salah. Tapi memang semua harus diputuskan dengan pengadilan. Jangan dihukum sebelum ada keputusan pengadilan. Atau diam-diam ada orang-orang yang dekat dengan presiden kemudian ngancem-ngancem mengambil alih saham apa segala macam. Saya kira enggak lah, enggak sampai begitulah. Itu juga tersebar kan Pak? Ya itu kadang-kadang kita juga kalau saya boleh kritik nih. Hostile takeover. Ya kalau saya boleh kritik nih, ya kita juga jangan nyebarkan berita yang enggak ada evidence. Makanya saya tanya sama Bapak karena Bapak habis ketemu sama presiden. Sama dari pertemuan itu kan gini, yang selalu dipertanyakan oleh publik juga apakah presiden itu well informed terhadap apa yang terjadi di masyarakat, di akar rumput ya, keresahan, kekhawatiran, bingung, menteri antar satu menteri dengan menteri yang lain juga ngomongnya di publik berbeda bahkan berantem dalam tanda petik. Presiden tuh tahu nggak sih kalau Bapak sebagai seniornya, gajah dan gajah muda. Jadi usah dibawa-bawa lagi lah itu. Itu tahu nggak bahwa ya itulah yang menjadi pertanyaan sebetulnya dari masyarakat. Dari pertemuan itu, kira-kira presiden well informed nggak dengan apa yang terjadi? Ya, saya kira presiden mulai paham masalah ini. Ya, makanya saya pikir dan saya juga ya melihat Pak Presiden ya mulai tadi GovTech itu salah satu. Itu family tentu office. Family office. Ya memang saya bilang presiden, Pak kalau family office ini jadi setahun yang lalu. Ya dulu itu saya ingat banget idenya dari Pak Luhut di era Pak Jokowi ya. Ya family office enggak Pak Anu ini sebenarnya Pak Presiden Prabowo. Kalau saya sampaikan itu karena teman-teman saya di Timur Tengah pada bilang, dia bilang General Luhut itu
kami itu di keadaan sekarang nggak aman. Dia kirim foto kamikaze drone di atas rumahnya dia meledak di Dubai. Jadi kami itu sekarang nyari tempat yang aman gitu. Nah, untuk naruh duit. Taruh duit dan tinggal dan taruh duit. Ya. Nah saya bilang Bali, kita pengen segera masuk. Nah jadi saya pikir sekarang Presiden sudah memerintahkan Pak Erlangga, juga Pak Rosan saya lihat, dan Pak Purbaya juga Menteri Keuangan. Jadi kalau ini satu semua, dan saya kemarin juga teleponan sama Pak Dasko, saya bilang Pak Dasko cepetin aja undang-undangnya harus common law kan. Ya. Supaya dekat sehingga sebelum 17 Agustus Bapak Presiden sudah umumkan, kita doronglah nanti teman-teman dari Timur Tengah, karena sekarang di Singapura duitnya udah kebanyakan, sehingga mereka harus bayar malah. Jadi ya bisa taruh di kita, dari situ nanti ada duit di sana, kita bisa investasikan di berbagai proyek di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya Kaltara itu tadi, misalnya tadi di Bali, underground LRT atau sampah atau apa saja bersama-sama dan antara. Jadi banyak sekali impact. Pak, dan mungkin banyak yang teman-teman publik luas belum paham maksudnya family office-nya seperti apa, nanti operasional seperti apa, mungkin bisa sekaligus dijelasin. Jadi family office itu sebenarnya orang bilang nggak ada hubungan dengan APBN itu. Kalau orang bilang ini nanti apa hubungannya dengan APBN? Itu family office sebenarnya sama yang ada di Singapura, ada yang di Dubai. Jadi ini lembaga, institusi. Ya, ada Gujarat, ada area di mana di situ orang tidak kenain pajak taruh duitnya. Tapi setelah dia reinvest di situ baru dia kena pajak. Buat kita itu tadi yang kedua tadi sudah bisa ambil untung nanti membuat ekonomi bagus. Tapi duit itu ada di Indonesia saja, itu sudah memperkuat rupiah kita lagi. Jadi sebenarnya rupiah kita itu ya kalau sampai kita bisa menarik sampai katakan berapa puluh miliar dolar di situ, itu rupiah kita rupiah akan kuat. Jadi lagi-lagi kita kompak aja lah. Ini sekarang sedang dikerjain Presiden, sedang dilakukan, kita sedang dorong, kita siapin semua. Jadi saya sih bukan orang yang terlalu optimis, tapi saya optimis banget. Saya diundang nanti nih ke Singapura misalnya bicara di depan para investor. Saya menjelaskan ini. Justru golden opportunity menurut saya untuk invest today. Pernah negara ini gagal? Kan enggak pernah. 98, sejelek-jeleknya 98, setahun setengah kita udah rebound situ. Ini saya pikir, ya tahun depan, kan masa selamanya mau perang? Ya. Nggak mungkin lah Uni. Paling lambat Agustus katanya Pak ya? Karena Trump mikirin ini kan Pak, midterm election. Dia midterm ya. Jadi kita juga benar juga kalau kita bikin itu, kita harus siap gitu loh. Benar. Nah aku ngelihat Pak, GovTech, kemudian family office, ide yang musinya itu kalau lebih cepat saya setuju, kalau lebih cepat itu diterapkan harusnya sekarang kita udah memetik manfaatnya ya. Tapi at least itu menunjukkan bahwa input dari Pak Luhut dan Den itu akhirnya mudah-mudahan bisa termanifestasi ya dengan baik. Nah ada nggak contoh-contoh lain di mana usulan-usulan dari Den itu sebetulnya diterima oleh Presiden dan akan dijalankan? Ya saya nggak mau disclose publik lah. Yang boleh disclose lah. Ya tadi udah saya disclose dua. Saya kira Presiden consider dan saya pikir kami hampir ya pasti tiap bulan bertemu dengan Presiden, tapi tiap Senin kita memberikan laporan melalui Sekretaris Kabinet Pak Teddy dan semua berjalan lancar. Firman komunikasi dengan Teddy bagus. Saya kira sih oke. Ya masih ada kurang di sana sini sedikit. Menurut saya itu biasa, itu dinamika itu. Tapi overall menurut saya lumayan baik sekarang ini ya. Kita cukup puas kok. Ya masih ada yang kita belum ya kita perbaikin lah pelan-pelan. Yang Presiden kan Pak Prabowo bukan yang lain. Ya. Sebenarnya ketika krisis, terutama sesudah 28 Februari, serangan Amerika dan Israel ke Iran, kemudian Iran memblok Hormuz dan dampaknya seluruh dunia kena, termasuk Indonesia. Ya, jadi memang kita akui bahwa enggak cuma Indonesia yang terdampak, tapi seluruh dunia, dan kita relatif lebih baik karena kita masih bisa memproduksi minyak sendiri dibanding Filipina, Thailand. Nah,
Itu tuh pimpinan-pimpinan di beberapa negara termasuk negara tetangga tuh udah langsung kayak bikin pidato kepada rakyat. Ini situasi kita kayak gini, maka ini yang akan kita lakukan, jangan khawatir. Yang perlu dilakukan ini. Terus terang saya belum melihat sebetulnya Presiden Prabowo tuh menenangkan dengan step-step itu. Ya, mungkin Kalau menurut Pak Luhut, apa yang kalau Pak Luhut bicara kepada sekarang, apa yang mesti dilakukan oleh rakyat yang realistis, mengakui bahwa situasi memang sulit, tapi yang tadi itu kita tetap harus optimistis. Gimana caranya untuk optimistis? ya sebenarnya kalau menurut saya sih ya stylenya aja beda ya. Kalau Singapura mungkin ya Prime Ministernya langsung jelaskan ini. Tapi Presiden secara parsial juga jelaskan sebenarnya. Nggak perlu khawatir berlebihan. Kita tadi energi masih bisa, beras kita juga cukup, dan seterusnya. Ya kami lagi nyiapkan lagi saran kami kepada Presiden. Saya kira Firman sudah minta pada Sekap untuk kami menyampaikan lagi pandangan-pandangan kami. Karena banyak optimisme kok yang bisa ditumbuhkan. Misalnya seperti saya bilang tadi tanggal 19 mereka ngundang saya acarakan dengan beberapa investor di Singapura. Saya kan jelasin sama mereka apa gitu. Saya kan masih cukup banyak punya kontak-kontak dan tidak separah yang kalian bayangkan. Ya, tapi kalian jangan bandingkan Singapura sama Indonesia dong. Kami 300 juta, kalian cuman 6 juta. Jadi size negaranya lebih besar. Tentu masalahnya pun lebih kompleks. Jadi kita juga harus berani ngakuin bahwa memang kita ada masalah. Tapi bukan masalah kami saja, kalian juga bermasalah, negara lain juga bermasalah. Amerika aja yang begitu hebat masalah. Cina juga bermasalah. Jadi sebenarnya ya kita harus bangun optimisme kita juga, bukan optimisme kosong ya. Optimisme yang ada landasan kuatnya. Seperti saya contoh tadi, GovTech. Karena krisis ini saya baru tahu. AI itu Indonesia juga bisa buat, ini kan brain business. Bisa. Itu tadi Uni dengar sendiri, anak-anak bangsa Indonesia kok. 2 pertanyaan terakhir, Pak. Kan kemarin Moody, kemudian Fitch sudah mengeluarkan outlook dan kita downgrade. Standard & Poor akan mengeluarkan Mei mungkin untuk Danantara, Juni mungkin untuk Indonesia. Yang beredar lagi-lagi saya harus konfirmasi. Jadi kita rumor kita konfirmasikan kepada yang ini adalah outlook-nya nggak akan baik. Nah, ini kan mempengaruhi juga image karena problemnya kalau tulisannya Bang Khatib Basri itu is not about course, tapi lebih kepada kredibilitas dari pengelolaan fiskal kita. Gimana, Pak? Kalau fiskal menurut saya sih saya komunikasi dengan Purbaya. Saya sudah beritahu dia, Pur, ya kamu lebih hati-hatilah gini-gini gitu. Dan dia juga menyadarin itu dan saya kira fair enough. Dan tadi konteks mau diperbaikin lagi. Ya kita tidak mau nyari salah-salah yang lalu, enggak lah. Tapi Purbaya juga ngakuin konteks ini belum semua berjalan dengan bagus. Kita berharapkan kalau konteks ini jalan, nanti kan berkait juga dengan GovTech ini semua. Itu penerima pajak, pembayar pajak yang di 5 miliar UMKM itu rupiah itu bisa kita capture lebih besar. Bisa mungkin tax ratio naik 3,5%. Sekarang kita tax ratio cuma 9%-an. Dan kalau itu terjadi, ya nanti kita bisa bertimbang, pikiran saya nih. Ya kenapa tidak pajak untuk rakyat kecil nanti turun? Itu juga bisa hal yang di-exercise dengan data kita yang lebih lengkap. Exercise kita akan jauh lebih baik. Karena basisnya data yang lebih akurat. Ada yang nentang saya juga, kita di dalam diskusi di Dewan Ekonomi, ya saya kan bukan ekonom, tapi menggunakan logika saya. Dan saya lama-lama belajar data dari teman-teman profesor-profesor hebat-hebat di Dewan Ekonomi. Seru juga di Dewan Ekonomi. Ya, seru. Saya jadi belajar. Orang pintar-pintar sih. Orang pintar-pintar dan kredibel. Yang saya penting pintar, kredibel dan punya pengalaman. Dan saya kalau boleh sedikit agak ngelantur. Saya pikir pemerintahan Presiden Prabowo beruntung ada Dewan Ekonomi, institusi seperti ini.
yang bisa memberikan masukan yang betul-betul di-exercise dengan baik. Dengan data yang mungkin kita termasuk paling akurat di Republik sekarang ini. Dan itu tidak ada pada zaman Pak Jokowi. Karena saya dulu yang banyak advice Pak Jokowi kemarin telepon, ya dia bilang, Pak Luhut, ya pada presiden nyarangan. Iya Pak, saya sarankan. Ya dulu kan Bapak saya teleponin juga tiap hari, kadang-kadang 2 kali seminggu. Ya, tapi sekarang stylenya kan beda Pak, saya bilang. Tapi Pak Presiden terima pendapat itu. Jadi tinggal bagaimana kita sekarang menyesuaikan pelan-pelan dengan ini, dengan tetap berpegang teguh pada tujuan kita. Saya optimis Uni, si Ndak Anu. Kalau ketemu sama Pak Luhut, lalu kita disuruh optimis. Tapi pertanyaan terakhir saya, sesudah dan sampai detik ini kita terus tiap hari tuh kontroversi soal MBG yang terlalu dipaksakan untuk langsung puluhan juta ya. Padahal tadinya kan targetnya Presiden berjanji pada kami Pemret yang bertemu 22, kalau saya nggak salah 22 Februari 2025, ini dalam setahun nanti mencapai 82,9% ya. Saya terus terang termasuk orang yang nggak apa-apa kalau ternyata nggak segitu. Sekarang 60 juta, yang penting kan bertahap supaya bagus. Nah tapi katanya Agustus ini akan roll out Koperasi Desa Kota Merah Putih 26.000. Apa nggak belajar bahwa bertahap dan targeted itu lebih baik, sehingga tidak mengulangi problem-problem yang terjadi dengan terlalu dipaksa langsung puluhan jutanya MBG ini, Pak Luhut, gimana? Ya saya sih dengan tadi Presiden sangat senang dengan GovTech, dengan data yang akurat. Saya kira kalau beliau nanti melihat data-data dengan bagus dan bisa dikelompokkan nanti, saya kira beliau akan membuat keputusan lebih akurat lagi. Saya takut beliau di-feeding dengan data yang tidak akurat, ya membuat keputusan mungkin yang tidak banyak disukain publik. Tapi ide dasar dari Presiden itu menurut saya sudah sangat benar. Dan mana ada sejarah kita tiap hari 1 triliun langsung ke bawah. Itu yang buat 5,6% itu 5,61% itu dapat. Ada yang bantah saya juga, kita kan bebas diskusi di kantor. Saya bilang tapi paling tidak per hari ini ya ada masalah tadi, ada hukum ya kita harus perhatikan, jangan orang dihukum sebelum ada keputusan pengadilan. Kemudian jangan tadi ada fear management yang dibilang oleh Uni. Ya saya kira perlahan itu bisa kita perbaikin. Presiden akan belajar melihat ini semua. Beliau kan kepala negara, kita harus dukung. Tugas kami, Dewan Ekonomi, diminta tidak diminta, memberikan saran pada Presiden. Mau Presiden putuskan apa, itu hak prerogatif Presiden. Tapi wajib hukumnya buat kami, dan saya sebagai seorang tentara, untuk memberikan saran-saran, karena itu tujuan Dewan Ekonomi dibuat. Dari aspek ekonomi. Ya, karena saya aspek militer, saya lebih tahu lagi mengenai keadaan geopolitik, dan saya juga punya teman banyak sekali, mereka banyak feeding saya berikan laporan-laporan tiap Senin saya beritahu kepada Presiden. Dan saya beritahu Presiden, Bapak Presiden, Bapak tahu kan saya teman di sini, saya tahu. Ya ini Pak, summary-nya. Jadi sekarang saya berharap dengan begitu, dengan data GovTech ini, ya Presiden akan jauh lebih maju ke depan ini saya kira. Kita dukung aja. Ya. Mudah-mudahan yang Koperasi Desa Merah Putih tidak mengulangi problematika roll out-nya MBG ya Pak. Kenapa harus buru-buru langsung puluhan ribu ya Pak? Ya kita lihatlah nanti. Ya, maksudnya idenya oke. Tapi ya itu tadilah, mudah-mudahan Pak Presiden menyadari itu sebetulnya. Jadi bukan menolak sebetulnya, tetapi tata kelola, transparansi, akuntabilitas supaya nggak ujungnya nanti ada yang masuk penjara segala macam itu disadari. Ya saya memang awal pertama Presiden memerintah, saran saya yang pertama Pak gunakan BPKP itu sebagai, karena itu auditornya Presiden untuk mengaudit semua. Sehingga dengan begitu Presiden dapat data yang lebih akurat, sehingga bisa membuat keputusan yang lebih akurat. Karena negara ini negara besar, dengan penduduk 300 juta, ini menurut GovTech ini sekarang, kita udah 300 juta nih bulan
depan ini. Karena 289 juta sebulan yang lalu. Oke. Jadi kita sudah ya Semuanya bisa diproyeksikan dengan lebih lebih akurat ya. Ya, jadi ini saya kira yang harus kita apresiasi kepada Presiden Prabowo. Pada zamannya dia, data mengenai negeri ini hebat. Nanti misalnya BPJS akan masuk, ke BPJS kita akan bisa petakan dengan software yang dibuat ini, penyakit apa saja yang paling banyak di kabupaten ini, provinsi ini, kota ini, obat apa saja yang dan seterusnya. Perlu nggak ini operasi? Perlu nggak ini dilakukan apa dan seterusnya? Dan saya kira itu saat di era Presiden Prabowo. Jadi game changer betul-betul buat pemerintahan Presiden Prabowo, pengembangan dari GovTech ini. Oke. Terima kasih Pak Luhut. Makasih. Padat banget daging semua informasi dari Pak Luhut as always. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Terima kasih.